Praktik baik kepemimpinan dalam penguatan literasi numerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat anugerah dan apresiasi GTK dimanapun berada. Saya Anissa Hotmarito Harahap selaku Kepala Sekolah KBA Zahira yang berdiri sejak tahun 2023. Menurut saya, kepala sekolah bukan hanyalah pengelola, namun kepala sekolah juga harus bisa sebagai tokoh inspiratif serta bisa berkolaborasi dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana saya mendedikasikan diri saya terhadap sekolah yang saya kelola saat ini. Lokasi PAUD Az-Zahira berada di pinggiran Kabupaten Padang Lawas Utara. PAUD Az-Zahira berdiri di Desa Janji Mauli sejak 2 tahun yang lalu. Sejak itu juga, saya dipercayakan menjadi Kepala Sekolah PAUD Az-Zahira. Visi dari sekolah kami adalah membentuk anak yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia sehingga terwujud anak yang kreatif dan mandiri. Pada kesempatan ini, saya mengambil judul Praktik Baik Kepemimpinan dalam Penguatan Literasi Numerasi demi mewujudkan 3K, kreatif, komunikatif, dan keterampilan. Kreatif sehingga mampu memecahkan masalah, komunikatif sehingga mampu bersosialisasi dengan baik, dan keterampilan yang esensial untuk keberhasilan di jenjang pendidikan selanjutnya. Rendahnya literasi dan numerasi anak menjadi perhatian khusus bagi saya. Kondisi ini mengakibatkan anak kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, serta guru yang kurang kreatif dalam menciptakan media pembelajaran sehingga anak merasa bosan dengan kegiatan menulis dan mewarnai. Kebiasaan tersebut menghadirkan persepsi anak dan orang tua bahwa belajar adalah tentang menulis dan mewarnai. Pernah pada suatu hari kami mengadakan kegiatan membuat karya, dan setelah itu seorang anak bertanya kepada saya, "Kenapa nggak belajar kita, Bunda?" Dari situ saya memahami bahwa telah terjadi kesalahan dalam memaknai bahwa sebenarnya tujuan PAUD itu adalah membantu pertumbuhan dan perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional melalui rangsangan pendidikan dengan kegiatan bermain sambil belajar. Mengemban profesi sebagai kepala sekolah tentunya tidak mudah bagi saya, karena ini merupakan pengalaman pertama saya dalam berkarir di dunia pendidikan. Kurangnya literasi dan numerasi anak menjadi tantangan utama bagi saya. Lokasi guru yang jauh dari sekolah, sehingga saya mengambil alih tugas membersihkan kelas. Ini adalah kegiatan saya di pagi hari, memastikan kebersihan di dalam kelas, di halaman kelas, sehingga anak-anak dapat bermain dan belajar dengan nyaman. Kemudian saya juga bertugas untuk menjemput anak dari rumah ke sekolah, begitu juga pulangnya dari sekolah ke rumah. Selanjutnya yaitu adanya perbedaan persepsi orang tua dan pendidik dalam mendampingi anak belajar, serta keterbatasan sumber belajar dan fasilitas sekolah diakibatkan kurangnya dana sekolah. Tantangan tersebut tidak menjadikan hambatan bagi kami untuk mewujudkan visi misi sekolah kami. Sebagai pemimpin, saya seringkali memberikan masukan kepada rekan pendidik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Hampir setiap hari di saat anak bermain, kami berbincang dan bertukar pikiran. Kami saling membantu berkolaborasi untuk menyediakan media yang dibutuhkan untuk pembelajaran selanjutnya. Saya juga mengadakan pertemuan dengan tenaga pendidik untuk melakukan rapat yang kami lakukan setiap sebulan sekali.
Pada kegiatan rapat ini, saya selalu memberikan apresiasi terhadap kinerja guru saya. Selain itu, saya juga melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada tenaga pendidik saya. Untuk keberhasilan pembelajaran, tentunya saya membutuhkan kolaborasi dengan orang tua murid. Saya mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menyampaikan perkembangan anak, namun tidak sedikit dari orang tua yang berhalangan untuk berhadir dikarenakan latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Dari masalah tersebut, saya mengadakan kelas orang tua berupa grup WhatsApp, namun sebagian orang tua belum memiliki fasilitas maupun akses, sehingga informasi tidak tersampaikan secara keseluruhan. Dengan adanya fasilitas antar jemput oleh sekolah, saya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan secara langsung perkembangan anak maupun keluhan anak serta terkait administrasi sekolah. Setelah diadakan kolaborasi dengan guru, kreativitas guru semakin meningkat dalam mempersiapkan pembelajaran sehingga tercipta pembelajaran yang menggembirakan. Kemampuan literasi dan numerasi anak meningkat terlihat dari bagaimana antusias anak dalam mengikuti pembelajaran. Kita hitung dulu ada berapa yang sekantong itu, berapa isinya ya? Ayo sama-sama kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa? Ada 10. Kok dulu tangannya sayang bunda? Ya, tangannya Mana 10. Terus ada yang tahu nggak ini warna apa jeruknya? Kelihatan manis ya. Warna oranye, sama kayak jilbab bunda. Oke. Bobo dia, si kabayanya gendut kakak. Kalau abang ada apa di gambarnya bang? Abang Ayu? Ada beruang. Ada beruang. Kalau abang ada apa bang? Ada astronot cilik. Sampah. Si abangnya buang sampah pada tempatnya. Oke. Sama-sama kita cari angka 2. Ayo, udah tahu kan kayak mana angka 2? Ayo, coba ditengok. Ayo, itu namanya 11. Itu 12. Duanya ada jangan ada satunya. Angka 2. Angka 2. Jangan diambil itu kan. Hasil tersebut adalah bentuk dari semangat dan kreativitas guru dalam menciptakan pembelajaran yang menggerakkan dengan berbagai media sederhana. Dengan keterbatasan fasilitas sekolah, kami jadikan motivasi untuk lebih berkreasi demi kemajuan pembelajaran. Kami juga memanfaatkan barang bekas sebagai media pembelajaran. Di sini kami menggunakan styrofoam bekas wadah makanan. Di sini kami membentuknya menjadi bentuk jeruk. Kegiatan ini dapat melatih fokus anak. Coba diangkat yang sama-sama bunda. Apa? Papa. Mau dong. Maaf, pensilnya mau aku pakai. Ya, singin aja pensilnya. Tapi aku tidak punya lagi. Terjadilah ributan antara Badi dan Ari. Gitu dong dari tadi. Hari demi hari pun Seorang pemimpin bukan sekedar fasilitator, namun kita sebagai pemimpin harus ikut berkontribusi untuk mensukseskan program yang kita buat demi kemajuan pembelajaran di sekolah kita. Bersama KB Az-Zahira, kita wujudkan generasi yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.